wabarakatuh. Alhamdulillah, ucap syukur kita dipertemukan kembali. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi tema 4, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam, SPDP dan PPKN. Untuk itu, mari kita pelajari dan simak pemaparan materi dari Ustazah melalui video pembelajaran. Organ peredaran darah manusia. Nah, di sini kebutuhan yang paling mendasar pada tubuh kita diantaranya ada oksigen, air, dan makanan. Nah, zat gizi atau nutrisi ini diantar ke setiap sel yang kecil di dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Artian sistem peredaran darah itu sendiri adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Komponen yang berperan dalam sistem peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Fungsi-fungsi ruang jantung yang pertama, serambi kiri, yaitu untuk menampung darah dari paru-paru dan mengalirkannya ke bilik kiri. Kedua, bilik kiri, fungsinya memompa darah ke sistem peredaran darah besar melalui aorta. Yang ketiga, bilik kanan, yaitu berfungsi memompa darah ke sistem peredaran darah paru-paru. Dan yang keempat, serambi kanan, yaitu berfungsi menampung darah dari seluruh tubuh dan mengalirkannya ke bilik kanan. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Ada tipe pembuluh darah yang utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Di sini kita lihat perbedaan pembuluh darah nadi atau arteri, balik atau vena, dan kapiler. Sifatnya dinding, kalau nadi arteri tebal dan elastis. Balik atau vena tipis dan kurang elastis, sedangkan kapiler tipis dan permeabel. Kemudian arah aliran, nadi atau arteri meninggalkan jantung, balik atau vena menuju jantung, sedangkan kapiler berawal dari arteriol. Kemudian tekanan, nadi itu kuat dan memancar. Balik atau vena lemah dan menetes, kapiler peralihan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan lemah. Kemudian darah, kalau nadi atau arteri banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Balik atau vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Sedangkan kapiler banyak mengandung oksigen. Kemudian letaknya, nadi atau arteri lebih ke dalam, balik atau vena dekat ke permukaan tubuh, kemudian kapiler antara arteri dan vena. Sedangkan kemudian klepnya, itu nadi atau arteri hanya satu pada pangkal, balik atau vena banyak di sepanjang pembuluh, sedangkan kapiler tidak memiliki. Yang ketiga, darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah terdiri atas beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu plasma darah, sel darah putih dan keping darah, kemudian sel darah merah. Di dalam darah terdapat 2 sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil bermula dari bilik kanan jantung, kemudian ke paru-paru dan kembali lagi ke serambi kiri jantung. Sedangkan peredaran darah besar bermula dari bilik kiri jantung, kemudian ke sel-sel tubuh dan kembali lagi ke serambi kanan jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada hewan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Sekian pembahasan muatan IPA. Selanjutnya, kerjakan tugas di buku tematik halaman 5. Terima kasih. Selanjutnya, pembelajaran muatan SPDP.
Seperti telah kita bahas sebelumnya tentang pengertian dari tangga nada mayor dan minor, masih ingatkah kamu bahwa lagu bertangga nada mayor dan minor memiliki ciri yang berbeda? Di sini bisa kita lihat ciri-ciri perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor. Contoh lagu bertangga nada mayor seperti lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, dan Halo Halo Bandung. Dan juga contoh-contoh lagu bertangga nada minor diantaranya seperti lagu Syukur, Indonesia Pusaka, dan Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, perhatikan, Ibu akan menyanyikan satu buah lagu sebagai berikut yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, kira-kira lagu yang barusan Ibu nyanyikan kira-kira termasuk lagu bertangga nada apa ya? Tangga nada mayor dan apa tangga nada minor? Ya, betul. Lagu yang barusan Ibu nyanyikan yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa itu termasuk lagu bertangga nada minor. Kenapa dikatakan memiliki tangga nada minor? Karena nada yang dimilikinya yaitu pelan dan kurang bersemangat. Demikian pembahasan SBDP pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya berupa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian divideokan, selanjutnya dikirim pribadi lewat WhatsApp Walas. Terima kasih. Selanjutnya muatan pembelajaran PPKN, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui dan memahami arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Contoh hak di sekolah yang pertama menikmati fasilitas sekolah, yang kedua mendapatkan nilai yang bagus. Dan contoh untuk kewajiban di sekolah yaitu yang pertama melaksanakan piket kelas, yang kedua melaksanakan tugas yang diberikan guru. Sedangkan contoh untuk tanggung jawab di sekolah yang pertama menerima pelajaran yang diberikan guru, kedua mematuhi peraturan sekolah. Selanjutnya kewajiban dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Salah satu hak sebagai seorang anggota masyarakat adalah mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, agar hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat itu terpenuhi, kita berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Kita bekerja sama dengan warga lainnya dalam membersihkan lingkungan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Berikut contoh-contoh kewajiban dan tanggung jawab di masyarakat. Sekian pembahasan muatan PPKN. Selanjutnya kerjakan latihan di buku tematik halaman 26 dan 40. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian materi yang Ustazah sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang Ustazah sampaikan tadi pada video pembelajaran. Cukup sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.